Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Partika Sari. Perkenalkan, saya Ramadhani Diparo. Perkenalkan, saya Zahira Gania dari kelompok 11 Biokimia. Pada kali ini akan melakukan praktikum uji kualitatif protein. Pada praktikum ini dapat 3 uji, yaitu yang pertama uji kelarutan, yang kedua uji koagulasi, dan yang ketiga adalah uji biuret. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk menentukan sifat fisika dan kimia protein, dan juga untuk menentukan kadar suatu protein dalam suatu sampel. Bahan yang digunakan pada kali ini adalah bahan yang digunakan sebagai sampel yaitu timun, dan untuk indikatornya pada uji kelarutan yaitu ada air, bensin, alkohol, cuka, dan juga baking soda. Untuk uji koagulasi menggunakan cuka, sedangkan untuk uji biuret menggunakan biuret sebagai indikatornya. Mungkin itu saja, mari kita mulai praktikumnya. Kita mulai dari praktikum yang pertama, yaitu uji kelarutan. Di sini sampelnya yaitu timun, kemudian dan sini ada bahan-bahannya lagi sebagai indikator. Yang pertama ada air, cuka, alkohol, bensin, dan baking soda. Di sini semuanya dalam suhu ruang, dalam suhu normal. Oke, kita akan coba masukkan ini ke dalam sini dan melihat kelarutannya. Oke, kita lihat sini sudah dimasukkan timun-timunnya ke dalam indikator-indikator ini. Kita akan tunggu sebentar untuk melihat kelarutan. Oke, setelah ditunggu beberapa lama, hasilnya di air tidak larut, di cuka juga tidak larut, di alkohol tidak larut, di bensin juga tidak larut, baking soda pun juga tidak larut. Hasilnya negatif, menunjukkan kalau protein tidak mengandung, kalau timun tidak mengandung protein. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu dalam suhu dingin. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dalam suhu dingin. Berikut sudah ada sampelnya, yaitu cuka, air, alkohol, bensin, dan baking soda. Ini sudah saya masukkan timun biar lebih cepat ya. Timun ini, dan ini sudah dalam suhu dingin. Ingat ya, tadi masukkan es batu. Oke, selanjutnya kita akan tunggu beberapa saat melihat kelarutannya dalam suhu dingin. Oke, kita lihat di sini sudah ada beberapa saat setelah dimasukkan dalam suhu dingin. Dalam cuka dia tidak larut, dalam air juga tidak larut, dalam alkohol tidak larut, bensin juga tidak larut, dan dalam baking soda pun tidak larut. Bisa diambil hipotesis atau kesimpulan di sini kalau walaupun dalam suhu berbeda, tapi itu tidak mempengaruhi kelarutan. Oke, kita lanjut dalam suhu panas. Oke, selanjutnya ini dalam suhu panas. Di sini sudah ada baking soda, alkohol, air, dan cuka. Dan ini dalam suhu panas. Saya sudah masukkan timunnya, dan kita akan tunggu beberapa saat sampai kita lihat apakah ada kelarutan atau tidak. Oke, setelah beberapa saat dapat dilihat dalam baking soda dia tidak larut, dalam alkohol tidak larut, dalam air tidak larut, dalam cuka pun dia tidak larut. Dapat kita simpulkan kalau timun tidak larut dalam indikator-indikator tadi dalam dalam suhu yang berbeda. Ini menunjukkan kalau suhu tidak mempengaruhi kelarutan. Mungkin saja dari hasil video kali ini. Terima kasih. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah praktikum uji koagulasi. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Pertama timun, kemudian cuka. Ini panci berisi air panas. Oke, kita mulai saja. Masukkan ke sini.
kemudian kita teteskan. Oke, kita teteskan dengan cuka. Tunggu beberapa saat. Oke, dari hasil ininya tidak terbentuk koagulasi. Jadi hasil ini menunjukkan hasil negatif. Kalau hasil positifnya terbentuk koagulasi. Ini menunjukkan kalau dalam uji koagulasi ini timun tidak memiliki koagulasi yang menandakan timun tidak memiliki protein di dalamnya, tidak mengandung protein. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah uji biuret. Di sini bahan dan alatnya yaitu timun dan alat gelas. Kemudian satu lagi biuret. Biuret sini sebagai indikator dan timun sebagai sampel. Dengan uji biuret ini, jika hasilnya positif maka akan terbentuk warna ungu. Oke, kita mulai saja. Oke, setelah beberapa saat dimasukkan biuret, kita dapat melihat hasilnya. Kalau warnanya tetap biru, hal ini menunjukkan kalau timun tidak memiliki protein, ataupun seandainya memiliki itu pun sangat sedikit. Jadi hasilnya negatif. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan uji kualitatif protein. Tujuan dari uji kualitatif protein adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya protein pada suatu sampel. Nah, pada percobaan ini akan dilakukan 3 pengujian. Yang pertama adalah uji kelarutan, kemudian ada uji biuret, dan yang terakhir adalah uji koagulasi cuka. Alat dan bahan yang digunakan ada air biasa, lalu ada air dingin, air panas, baking soda, suhu ruang, baking soda panas, lalu ada alkohol dingin, alkohol panas, cuka panas, bensin suhu ruang, bensin dingin, baking soda dingin, dan cuka dingin. Lalu digunakan pula tongkol yang sudah dihaluskan. Praktikum kali ini saya akan menguji uji kualitatif protein.
Sebelum itu kita ketahui dulu tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi pengaruh suhu terhadap protein. Yang kedua mengidentifikasi perubahan kimia yang terjadi. Yang ketiga mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada percobaan. Selanjutnya kita akan memulai praktikum. Yang pertama kita akan menguji uji biuret. Siapkan larutan kurma, lalu tetesi biuret secukupnya. Lalu yang kedua kita akan melakukan uji kelarutan suhu dingin, panas, dan ruang. Pertama, siapkan larutan kurma lalu tetesi baking soda. Yang kedua, siapkan larutan kurma dan kita tuang cuka. Selanjutnya, siapkan larutan kurma dan tuang alkohol suhu ruang. Siapkan larutan kurma dan tuang air suhu ruang. Siapkan larutan kurma, lalu tuang bensin suhu ruang. Siapkan larutan kurma dan tuang alkohol suhu dingin. Siapkan larutan kurma dan tuang cuka dingin. Siapkan larutan kurma dan tuang baking soda dingin. Siapkan larutan kurma dan tuang air bersuhu dingin. Siapkan larutan kurma dan tuang bensin suhu dingin. Siapkan larutan kurma dan tuang cuka suhu panas. Disiapkan larutan kurma dan dituang alkohol suhu panas. Disiapkan larutan kurma lalu dituang air suhu panas. Disiapkan larutan kurma dan dituangkan baking soda suhu panas. Selanjutnya adalah uji koagulasi. Disiapkan larutan kurma, lalu dituangkan cuka. Hasil dari percobaan yang kita lakukan adalah seperti berikut.